Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab pertanyaan lagi ya yang sudah masuk. Di antara pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apakah Syekh Siti Jenar itu termasuk wali? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, kita jelaskan ya tentang perihal Syekh Siti Jenar yang kontroversi ya dalam sejarahnya. Jadi gini, Syekh Siti Jenar itu sejarahnya itu banyak ya versinya ya. Jadi macam-macam versi, nggak tahu ya kalau sejarah yang ada di tanah Jawa itu kok ceritanya itu banyak versi. Itu kenapa juga nggak tahu. Nanti saya akan kaitkan dengan kisah yang mirip dengan kisahnya Syekh Siti Jenar ya, yaitu Husain Al-Halat. Itu tertulis di dalam kitab I'anatul Thalibin. Itu jelas, kalau sudah ada teks jelasnya dari kitab I'anatul Thalibin kan kemungkinan lebih valid ya untuk ketepatannya daripada sejarah-sejarah yang ada di sejarah tanah Jawa. Itu gitu ya. Tapi mungkin ya ada yang benar dari kontroversi cerita-cerita yang ada di tanah Jawa ya. Di antaranya yang ada di tanah Jawa itu ceritanya tentang kisahnya Syekh Siti Jenar, beberapa versi. Di antaranya Syekh Siti Jenar itu fana dan dia berkata bahwa dirinya telah menyatu kepada Allah. Itu gitu ceritanya. Kemudian para wali songo yang lain ini menghakimi Syekh Siti Jenar, yang memutuskan karena ucapan Syekh Siti Jenar ini termasuk berbahaya kalau ditiru oleh para murid-muridnya, karena pengikutnya pun juga sudah banyak, maka diputuskan Syekh Siti Jenar ini harus dieksekusi atau dihukum mati. Itu gitu. Nah, untuk versinya ini macam-macam. Ada yang bilang atau versi ini juga ditulis dalam buku-buku sejarah Jawa ya. Syekh Siti Jenar itu disidang di Demak Bintoro oleh pemerintahan Raden Patah. Nah, tim penyidangnya itu Wali Songo. Begitu. Dan yang mengeksekusi atau yang menghukumnya itu Sunan Kalijogo. Ini satu versi. Terus kemudian ada versi lain yang mengatakan Syekh Siti Jenar itu disidang oleh Sunan Giri ya, di kerajaannya Sunan Giri. Terus disidang oleh Sunan Giri dan dieksekusi sendiri oleh Sunan Giri. Bahkan dalam kisahnya yang versi ini ya, yang versi disidang oleh Sunan Giri dan ya dieksekusi, dihukum mati oleh Sunan Giri sendiri dengan menancapkan keris sampai tembus dari depan sampai belakang dadanya. Setelah Syekh Siti Jenar ini meninggal, istrinya ini menggugat ya kepada Sunan Giri, kenapa kok suaminya sampai dibunuh. Nah, itu gitu. Terus Sunan Giri ini menghibur istrinya dengan mengatakan sebenarnya suami kamu Syekh Siti Jenar tidaklah dibunuh, tapi memang kemauannya Syekh Siti Jenar sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Dan sekarang ini ya kan, itu sambil menunjukkan ke langit kepada istrinya Syekh Siti Jenar. Dan sekarang ini suami kamu Syekh Siti Jenar sudah masuk surga. Lihat aja langit itu. Dalam sejarahnya ternyata setelah Sunan Giri menunjuk langit, istrinya Syekh Siti Jenar ini melihat Syekh Siti Jenar sudah bahagia di surga. Akhirnya gak jadi menuntut. Ini salah satu ceritanya. Tapi cerita yang paling masyhur di antara cerita-cerita itu yaitu disidang di kerajaannya Raden Patah Demak Bintoro yang menyidang Wali Songo dengan keputusan Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Dan yang mengeksekusinya atau yang menghukum matinya ya setelah algojonya itu Sunan Kalijogo. Ini versi yang yang paling banyak ya, kita dengar ya. Terus ada lagi versi yang lain itu tidak dieksekusi. Jadi ketika
Wali Songo musyawarah tentang perihal kasusnya Syekh Siti Jenar yang mengaku menyatu kepada Allah dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Dalam musyawarah itu Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Tapi sebelum Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati yang harus dieksekusi ya, oleh Algojo yang bertugas dari istana, Syekh Siti Jenar menolak. Dan dia bilang seperti ini, kamu gak usah atau kalian gak usah membunuh saya. Biarlah saya berdoa agar saya ini mati sendiri. Akhirnya Syekh Siti Jenar ini berdoa kemudian meninggal dunia. Nah itu versi-versi cerita tentang Syekh Siti Jenar yang ada di buku-buku atau kitab yang tertulis di sejarah Tanah Jawa atau kisah Wali Songo ya. Terus kalau kita kaitkan dengan masalah Syekh Siti Jenar ini wali atau tidak, nah ini ada keterangannya mirip ya di dalam kitab I'anatul Thalibin yang tadi saya sebutkan. Di situ ada pernah seorang ulama sufi namanya Husain Al-Khalad. Beliau itu fana ya, dalam kisahnya ada yang menceritakan Husain Al-Khalad ini karena seorang sufi dan mendapatkan tingkatan fana, akhirnya dia ngomong bahwa saya ini Allah, gitu ya. Saya ini Allah, itu seperti itu. Nah ulama-ulama yang lain pada masa itu juga membahas tentang ucapannya Husain Al-Khalad itu ya. Karena apa? Ya karena pengikutnya pun kan juga banyak yang mengikutinya. Untuk begitu. Akhirnya disidang oleh pihak ulama-ulama kerajaan pada masanya, dijatuhkan bahwa Husain Al-Khalad ini telah melakukan kekafiran. Kalau di dalam kitab I'anatul Thalibin seperti itu. Karena mengaku Allah. Mengaku saya ini Allah itu kan termasuk kategori kata-kata yang dapat menjadikan orang itu kufur ya, atau murtad. Nah, hukumannya apa? Dibunuh kan gitu. Secara ketentuan hukum itu pun dilaksanakan pada masa Syekh Husain Al-Khalad. Jadi Husain Al-Khalad akhirnya dieksekusi oleh pemerintahan pada masanya karena mengucapkan saya adalah Allah. Nah, di luar itu banyak ulama sufi ya yang menganggap Husain Al-Khalad ini bersalah. Walaupun sama-sama sufi ya, bersalah. Ada yang menggunakan alasan Husain Al-Khalad ini dia itu bersalah. Karena apa? Dia menceritakan pengalaman sufinya atau pengalaman fanaknya kepada semua orang. Makanya dia layak untuk dihukum mati. Nah, itu gitu. Ada juga kalangan-kalangan ulama lain ya, itu menganggap Al-Khalad itu bukan fana, tapi memang Al-Khalad itu sesat. Gitu ya. Jadi dia tidak dianggap wali, tidak dianggap fana, tapi memang dia itu sesat. Pantaslah dia dihukum mati. Tapi pada masa itu nggak ada yang protes. Oh ini kenapa Al-Khalad kok dihukum mati? Dia kan juga ulama, pengikutnya pun kan nggak sedikit, banyak juga. Itu nggak ada yang protes karena pada masa itu ulama-ulama juga banyak yang sadar bahwa penghukuman Al-Khalad dijatuhi hukuman mati itu dengan konsep syar'i ya, konsep syar'i atau hukum, tidak asal-asalan, itu begitu ya. Nah, terus hubungannya dengan masalah Syekh Siti Jenar itu wali atau bukan, itu begini kita. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya, Thariqatul Auliya, Kifayatul Atqiya yang menerangkan tentang jalan kewalian, di situ ada tingkatan yang namanya tingkatan fana, atau orang itu istilahnya gharik fi hubbillah, tenggelam dalam cinta kepada Allah sangat dalam, sehingga kesadarannya ini hilang. Ibaratnya dia itu gila, cuman gilanya itu istilahnya nggak karena patah hati habis ditinggal nikah sama
pacarnya bukan, tapi dia gila karena cinta yang sangat mendalam kepada Allah. Nah, itu gitu. Ini tingkatan tinggi dalam sufi ya. Akhirnya dia tidak sadarkan diri sehingga dia ngomongnya ya semaunya. Secara konsep syar'i dia sudah tidak ditaklif. Nah, itu gitu ya. Makanya dalam kasus-kasus seperti Siti Jenar itu kan ceritanya diantaranya itu Siti Jenar dihukum itu karena kan pengikutnya itu enggak ada yang mau sholat ya. Karena mengatakan saya sudah menyatu kepada Allah, buat apa sholat? Allah aja sudah menyatu kepada diri saya. Nah, ada yang mengisahkan seperti itu. Nah, kalau dalam konsep syar'i, orang yang fana ini memang statusnya sebagai majnun. Dia tidak dituntut atau diwajibkan untuk melakukan sholat. Seumpama orang fana ini pun sholat, ini pun sholatnya nggak sah. Karena statusnya orang fana itu kan majnun atau gila ya, ucapannya pun yang ngelantur, namanya orang fana. Cuma gilanya karena cinta kepada Allah, bukan karena yang lain. Nah, itu kan dalam tingkatan sufi kan seperti itu ya. Jadi fana, jadi omongannya ngelantur dan tidak bisa digunakan untuk patokan. Nah, yang menjadi kesalahan besar itu kan orang-orang awam di Jawa. Itu kalau ada orang misal fana, orang jadab, itu omongannya malah digunakan untuk panutan ya. Ini kan salah. Wong statusnya dia gila kok omongannya itu ngelantur, namanya kesadarannya hilang kan, sama aja orang gila ngomongnya ya semaunya dia. Masa digunakan untuk panutan? Ya nggak boleh. Makanya di Anatul Talibin itu juga ada, seandainya ya itu, seandainya ada seorang wali kok mengucapkan kata-kata yang nyeleneh seperti halnya saya adalah Allah dan lain sebagainya, maka dia harus ditakzir dengan takzir syar'i, harus dihukum dengan hukuman sesuai ketentuan syariat dan tidak dinafikan kewaliannya atau tidak diingkari bahwa itu wali, tapi tetap dihukum. Nah, itu gitu ya. Jadi kalau wali fana mengucapkan kalimat yang membahayakan ya, atau yang ngelantur saya Allah atau nggak usah sholat, buat apa sholat, akhirnya orang-orang bisa terpengaruh, nah itu harus ditakzir gitu. Kalau orang sini kan enggak ya, di Jawa itu kadang-kadang kalau orang yang sudah gitu dianggap wah ini sakral ini ya, enggak boleh, itu harus dihormati, bahkan itu bisa menjadi tuntunan kita ya, orang yang bodoh kadang malah seperti itu, padahal enggak, itu harus dihukum. Bukan kita enggak menghormati wali, enggak, kita tidak menafikan kewaliannya, tidak mengingkari bahwa itu wali, enggak, tapi memang konsep syar'inya harus dihukum. Wali yang model seperti itu. Nah, jadi di Anatul Talibin memang ada wali yang model seperti itu, yang fana ucapannya ngelantur, dan itu harus ditakzir. Nah, Syekh Abdul Qadir sendiri ini juga pernah menegur seorang yang kena pancaran Nurullah ya. Itu juga omongannya ngelantur. Omongannya ngelantur. Jadi dikisahkan ada seseorang itu ngomong kepada orang-orang, aku telah melihat Allah. Gitu ya. Kepada orang-orang nganggur kepada uang ngomong saya telah melihat Allah. Aku baru ngerti Gusti Allah. Cara Jawa nih. Selalu ngomong seperti itu. Sampai orang-orang itu pada bingung, sampai ulama pada masanya itu juga bingung semua. Ini anak ini ahli sufi. Ini kata-kata ini gimana itu kan gitu. Ulama-ulama pada bingung, akhirnya bertemu Syekh Abdul Qadir. Akhirnya ditegur oleh Syekh Abdul Qadir, dimarahi oleh Syekh Abdul Qadir. Apa yang kamu omongkan itu? Jangan sampai kamu ulangi. Nah, itu gitu. Akhirnya orang itu takut karena kalah haibah dengan Syekh Abdul Qadir, kan Sultanul Auliya ya. Akhirnya orang itu takut, tidak ngomong begitu lagi. Setelah itu orang tanya kepada Syekh Abdul Qadir yang memang ahli hakikat. Wahai Syekh, apakah orang tadi yang mengatakan saya telah melihat Allah itu omongannya benar atau tidak? Nah, jawaban Syekh Abdul Qadir gimana? Jawaban Syekh Abdul Qadir seperti ini. Orang itu salah faham. Sebenarnya Nurullah itu memancar di dalam hatinya. Karena Nurullah itu sangat terang, akhirnya terpercik ke urat matanya. Seakan-akan
seakan-akan dalam perasaan dia matanya melihat nurullah, padahal enggak. Nah, itu jawaban Syekh Abdul Qadir. Akhirnya orang-orang itu atau ulama-ulama pada masa itu yang bingung perihal lelaki yang mengaku melihat Allah, akhirnya paham, oh seperti itu. Jadi dia itu salah paham, ya. Sebenarnya tidak melihat Allah, cuman hatinya saja, gitu kan. Tapi dia nggak ngerti. Kata Syekh Abdul Qadir seperti itu ya. Diterangkan di dalam kitab Lujiunuddin. Bisa dicek kitabnya, seperti itu persis keterangannya ya. Terus ada lagi ya, yang aneh di daerah kita. Kadang-kadang kalau sudah dianggap wali ya, itu apapun diikuti walaupun perkara itu salah. Nah ini yang repot. Wali, oh itu wali. Salah, oh wali itu nggak salah. Ya nggak apa-apa itu, kalau wali seperti harus diikuti. Nah itu ya repot. Kadang-kadang itu ada orang yang dianggap wali, entah wali atau nggak tahu, pokoknya kan repot. Orang Jawa itu yang repotnya itu kalau orang itu sakti ya, bisa membaca hati orang, bisa tahu masa depan, bedek bener, itu dianggap wali. Banyak itu orang-orang seperti itu. Entah itu wali atau enggak ya nggak tahu, dirinya sendiri aja nggak wali, kan gitu kan. Tapi identiknya kalau orang itu sakti, itu kalau di Jawa itu mesti dianggap wali. Nah itu seperti itu, ini yang repot. Padahal wali itu nggak mesti sakti, ya. Dan orang sakti itu nggak mesti wali. Dukun banyak yang bisa meramal masa depan, ya. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj itu kan Allah menambah penjaga langit, ya, agar iblis-iblis atau setan-setan itu tidak bisa melihat Lauhil Mahfuz. Terus dilempar pakai batu meteor itu. Kan setan dilempar oleh malaikat agar turun ya, tidak nginceng Lauhil Mahfuz. Karena apa? Setan itu tahu masa depan karena pernah nginceng atau melihat Lauhil Mahfuz yang dibisikkan kepada para dukun. Akhirnya dukun itu bisa bedek masa depan, bisa melihat masa depan, gitu ya. Tapi kita percaya dukun nggak boleh. Secara syar'an kita mempercayai dukun ini haram. Walaupun kadang-kadang dukun itu benar. Karena apa? Karena setan tadi pernah melihat Lauhil Mahfuz yang dibisikkan ke dukun. Tapi kita nggak boleh percaya itu karena itu kan dari setan. Jadi kalau seumpama kadang benar, tetap aja kita dilarang percaya kepada dukun ya. Kita dilarang percaya kepada dukun. Nah, sakti bisa membaca hati, bisa macam-macam. Ini di ilmu mistis ya, di ilmu hikmah atau di ilmu perdukunan. Ini bisa semua. Gitu. Makanya penyihir-penyihir kuno itu kan banyak yang mengaku nabi ya. Ketika bisa ilmu sihir kuno, banyak yang mengaku nabi. Bahkan ketika seorang nabi ini mempunyai mukjizat, itu dianggap tukang sihir. Jadi sihir ini itu memang perkara yang sangat luar biasa, membuat orang ini heran, terkagum-kagum. Nah, bisa disimpulkan berarti, jadi orang sakti itu belum tentu wali. Dukun pun banyak. Patokan wali itu bukan karena saktinya. Makanya di dalam kitab sufi itu sering dijelaskan ya. Nah, janganlah kamu kagum melihat orang itu bisa terbang di angkasa ya, atau orang itu bisa berjalan di atas air, atau orang itu bisa melihat isi hati orang lain. Itu jangan. Karena lalat yang hina aja, yang tempatnya di kotoran, itu dia bisa terbang. Nah, kan? Itu begitu. Terus anggang-anggang ya, iku iso mlaku ning dhuwur banyu. Padahal dhek gak iso nyilem kan. Terus setan itu bisa membaca pikiran hati manusia. Jadi jangan langsung dipakai patokan kalau bisa kesaktian model semacam itu langsung dianggap wali, jangan. Tapi lihatlah di dalam keterangan sufi itu ibadahnya, istiqomahnya itu seperti apa. Itu seperti itu ya. Kembali lagi dalam masalah Syekh Siti Jenar dan Husain Al-Khalat ya. Jadi dalam kisah Husain Al-Khalat sendiri ada ya kontroversi yang mengatakan Husain Al-Khalat ini seorang wali yang fana, ini ada. Ada juga yang mengatakan Husain Al-Khalat ini bukan wali tapi Husain Al-Khalat itu memang orang sesat, itu juga ada.
Nah, kalau Husain Al-Khalat ini wali atau enggak, ya Allahu a'lam bishawab. Karena saya kan juga enggak tahu. Tapi keterangannya seperti itu. Seandainya kita mengatakan itu wali, memang ada ulama yang mengatakan Husain Al-Khalat wali, kita ikut pada kauli itu pun boleh. Ya. Tapi secara pasti kita enggak tahu, karena kita kan bukan wali, enggak bisa mengetahui wali. La ya'riful wali ilal wali. Bahkan ada yang wali itu yang tahu hanya Allah. Sampai Syekh Abdul Qadir itu pernah didatangi wali yang dia sendiri nggak kenal, entah itu wali atau enggak. Nah itu gitu. Yang tahu derajat kewalian orang itu adalah Allah. Ini pernah juga. Nah itu seperti itu. Jadi kalau masalah wali ini memang masalah yang rumit ya. Dan kita kan dalam beragama nggak dituntut golek ono wali, kan enggak. Kita dituntut untuk melakukan ibadah sesuai syariah, kan gitu kan? Ibadah sesuai syariah, melakukan ibadah dengan ikhlas, nanti menjalankan suluk thariqah sufia. Nanti kalau seandainya kita dikaruniai tingkatan-tingkatan keauliaan, misal hakikat, makrifat, fana, ini ya kita tinggal merasakannya aja, kan gitu. Kita tidak disuruh untuk mencari itu wali, itu enggak, kan enggak. Nah itu yang perlu diketahui ya. Nah yang repot tuh sekarang itu kalau orang kok divonis wali, wah itu langsung disakralkan, ya kan. Omongannya bener nggak bener diikuti, ini kan nggak boleh. Padahal dalam keterangan kitab, wali itu masih ihtimal khotok ya, masih mungkin salah. Jadi wali itu nggak mesti bener, itu enggak. Makanya, yaitu tadi ada anak muda yang mengaku melihat Allah, itu ditegur oleh Syekh Abdul Qadir bahwa dia itu nggak paham. Berarti kan pemahamannya keliru dia. Walaupun dia sudah mendapatkan tingkatan mendapat pancaran nurullah. Itu seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran itu dikisahkan ada wali yang matinya su'ul khotimah. Contohnya Barseso. Barseso itu kan wali. Santrinya itu jadi wali semua. Iya kan dalam kisahnya. Tapi akhir hayatnya, ketika Barseso mati, itu tidak membawa iman. Lagi ada, yaitu Bal'am. Bal'am diceritakan juga di Al-Quran juga ya. Itu kan juga seorang wali yang mendapatkan Asmaul A'zam. Bahkan doanya sangat istijabah. Nabi Musa didoakan itu sampai kesasar. Nah ini nggak saya panjang lebarkan ceritanya ya, mungkin di lain versi. Nabi Musa didoakan itu sampai kesasar oleh yang namanya Bal'am, karena beliau mendapatkan ilham Asmaul A'zam yang membuat doa itu tidak ditolak. Tapi akhirnya matinya su'ul khotimah. Nah, jadi yang pasti benar itu cuma Nabi. Kalau wali itu masih kemungkinan salah. Makanya dalam konteks syar'i, jadi seumpama kalau ada wali kok mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu ya, kok sama dengan syariat, kita boleh ikuti, ya kan? Tapi kalau wali mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, melakukan sesuatu, kok nggak sama dengan syariat, kita wajib meninggalkan. Karena derajatnya itu masih tinggi derajat syariat. Karena syariat kan derajatnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kan patokan kan Nabi Muhammad sama Al-Quran. Sedangkan wali kan di bawahnya Nabi dan di bawahnya Al-Quran secara konsep tingkatannya ya. Bahkan di bawahnya sahabat. Nah yang repot tuh kalau sudah dibilang wali, waduh ngelakoni salah jadi tinggal patokan gak apa-apa wong wali. Makanya ilhamul wali ini kalau sesuai dengan syariat kita boleh mengikutinya. Tapi kalau nggak sesuai syariat kita nggak boleh mengikutinya. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, ya kan, dan tidak ada anjuran syariat, kita dipersilahkan ikut boleh, enggak boleh, percaya boleh, enggak juga boleh. Karena masih kemungkinan salah masih ada. Beda dengan Al-Quran, syariat dari Nabi Muhammad itu kan pasti sudah benar. Coba lihat dalam keterangan, enggak ada wali itu wajib diikuti, pasti benar, enggak ada. Tapi patokannya wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Apapun yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat ajarannya, itu bagi kita wajib menerimanya. Nah, kalau selain itu wali misal, nggak ada keterangan yang wajib kita menerimanya. Jadi tolak ukurnya tetap dengan syariat.
Itu begitu ya. Jadi perihal apa itu seorang yang fana, jadzab. Nah itu kalau memang nggak sesuai dengan syariat ya nggak usah kita ikuti, ya kan. Kadang orang sekarang itu ya repotnya kayak gitu. Ketika ada orang yang khariqul adah ya, aneh ya, punya kelebihan kesaktian ya, itu kan nggak mesti. Makanya di dalam keterangan kitab itu khariqul adat itu kan ada yang namanya mukjizat, irhas, terus karomah, maunah, dan ada yang namanya sihir. Nah kalau orang awam itu digebiah ya pokoknya nek sekti, ketoke wong kok ketunan, itu dianggap wali. Lah ini kan yang repot, itu kan juga sihir juga bisa. Nah, itu begitu ya. Terus lagi masalah Siti Jenar ya, Siti Jenar itu kalau kisahnya Al-Halat kan jelas dia dihukum mati karena dia mengucapkan saya adalah Allah. Kalau saya Siti Jenar itu kan dimusyawarahkan karena dia mempengaruhi orang-orang atau pengikutnya bahwa sholat itu tidak perlu. Itu gitu ya. Ini sejarah yang pernah saya baca ya. Akhirnya dia diputuskan untuk dieksekusi oleh Wali Songo ya. Dan ini ya, ini saya pernah menelusuri tentang ajaran Siti Jenar. Ini nggak tahu entah ini valid atau enggak, tapi saya menemui langsung yang mengaku muridnya Siti Jenar. Memang orangnya sakti ya, orangnya sakti. Termasuk ajaran Siti Jenar ini penuh dengan ajaran mistis kesaktian. Nah, dan konsep saya bersatu dengan Allah dan tidak apa ya istilahnya tidak perlu sholat. Kalau dalam kisahnya kan muridnya Syekh Siti Jenar ini bentrok dengan muridnya Sunan Kalijogo. Karena apa? Sunan Kalijogo murid-muridnya itu kan mau sholat itu diganggu ya, diganggu oleh muridnya Siti Jenar. Ngapain sholat, nggak ada gunanya itu sholatnya gitu. Karena dalam ajaran Siti Jenar katanya nggak perlu sholat karena Tuhan sudah bersemayam atau bersatu dalam dirinya. Kalau sholat sama saja menyembah dirinya sendiri. Ada yang bilang seperti itu dalam sejarah ya. Nah kalau yang pernah saya temui orang yang memang ngaku menjadi muridnya Syekh Siti Jenar, bahkan amalan-amalannya pun tawasulnya itu ke Njeng Syekh Siti Jenar. Penyebutannya seperti itu ya, orangnya itu menyebut Syekh Siti Jenar Njeng Syekh Siti Jenar ya. Njeng Syekh Siti Jenar. Itu dia bilang bahwa dirinya itu sebenarnya sholat. Dirinya sebenarnya sholat. Cuman sholatnya itu nggak seperti sholat syariat ya. Seperti sholat kita ada zuhur ya, sholat zuhur, usholi fardhu zuhri, sujud, rukuk. Seperti itu. Dia sholat 5 waktu juga, tapi sholatnya itu dia kalau menyebutnya itu sholat roh ya. Sholat roh. Kalimatnya, saya ini pernah dikasih tahu ya. Kalimatnya itu ya itu tadi, manunggaling kawula lan Gusti. Itu nggak diucapkan, tapi di hatinya itu diam ya. Ketika ada waktu misal adzan ya, dia terus diam, terus dia itu melafadzkan kalimat itu dalam hatinya. Katanya sholatnya cukup dengan itu. Dan kalimatnya itu ya kalimat manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya apa itu dirinya dengan Allah. Itu seperti itu. Makanya ketika dalam cerita yang ada di buku-buku sejarah Jawa, ketika Syekh Siti Jenar itu dipanggil ya, itu kan dia bilang di sini nggak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah, kan gitu. Kemudian utusannya kerajaan itu akhirnya bilang seperti ini, Allah dipanggil oleh Raden Patah ya, mau diadili kan gitu. Nah akhirnya Siti Jenar itu pun ngomong Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Kan membingungkan itu, namanya orang fana ya kan, namanya orang fana ngomongnya kan yang ngelantur. Terus akhirnya penjaga utusan itu tadi ngomong begini, Siti Jenar sama Allah dipanggil oleh Raden Patah. Akhirnya Siti Jenar baru mau keluar ya, pakai akal-akalan ya. Akhirnya mau keluar. Ya itulah orang fana kan ya, pikirannya ya ngelantur, jadi ya serba repot. Nah gini kok mau diikuti kan ya susah kan. Nah itu seperti itu. Ini memang kalau fana beneran. Kadang kan ada orang gak fana-fanaan, atau kadang orang itu memang sesat dianggap fana. Ini kan banyak. Ada orang ngaku pernah haji,
ya kan, tapi nggak ketemu sama orang. Ini daerah saya itu dipercaya itu wali, jadi nggak ikut pesawat itu bisa haji di Mekah. Itu ada yang naik gedebok pisang sampai Mekah, itu ada yang ngaku, terus orang bondong-bondong mengaku wali, minta doa macam-macam, banyak model seperti itu ya. Kadang dukun yang mengaku seperti itu, dukunnya pacaannya koyok kiai, mergo nganggo sorban barang, nganggo kathau barang, nganggo sarong, nah, orang nganggo blangkon, dianggap wali. Ini banyak kasusnya itu. Jadi intinya kita itu nggak usah mencari itu wali mana, itu nggak usah. Perintahnya Allah, kita itu disuruh menjalankan syariat sesuai tuntunan Nabi Muhammad atau sesuai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai madhab yang kita percayai, kan gitu. Tidak disuruh nyari ini wali, ini bukan, kan enggak. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mendalami sufi, sulukut thariqah sufia. Nanti kalau kita memang dikaruniai tingkatan hakikat, nah ini baru kita merasakan, dan itu pun nggak boleh diceritakan. Nah itu ya, kurang lebihnya keterangan tentang masalah Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.